Di sebuah kota kecil yang tenang, hiduplah seorang anak bernama Raffi. Ia anak yang baik dan suka belajar, tetapi ada satu hal yang selalu membuatnya cemas: waktu. Setiap kali guru memberi soal matematika atau ulangan mendadak, Raffi selalu merasa waktu berjalan terlalu cepat. Teman-teman sudah selesai menulis, sementara ia masih membaca soal pertama. Kenapa aku selalu tertinggal, gumam Raffi sedih. Suatu sore sepulang sekolah, hujan turun sangat deras. Raffi berlari mencari tempat berteduh dan tanpa sengaja masuk ke sebuah toko jam tua yang tersembunyi di ujung gang. Apa di dalam toko itu yang ada ribuan jam berdetak bersamaan? Tik-tok, tik-tok. Seorang kakek berkacamata tersenyum ramah. Sedang mencari waktu tambahan, nak? Tanyanya. Raffi terkejut. Bagaimana kakek tahu? Kakek itu hanya tersenyum lalu mengambil sebuah jam saku berwarna emas dengan ukiran bintang kecil. Jam ini spesial, tapi gunakan hanya untuk hal baik. Raffi menerima jam itu dengan bingung. Malamnya, saat belajar IPA, Raffi mulai panik karena tidak memahami pelajaran tentang tata surya. Ia memegang jam saku itu tanpa sengaja. Klik, tiba-tiba, semua berhenti. Kipas angin diam. Air hujan di jendela membeku di udara. Bahkan suara jangkrik pun menghilang. Hah? Waktu berhenti? Seru Raffi kaget. Jarum pada jam ajaib itu bersinar biru lembut. Raffi mencoba membuka buku pelajarannya lagi. Aneh sekali, kini ia bisa membaca dengan tenang tanpa merasa terburu-buru. Ia mengulangi materi perlahan, menggambar planet-planet, bahkan membuat catatan lucu sendiri. Setelah merasa paham, ia menekan tombol jam itu sekali lagi. Klik, semua kembali bergerak seperti biasa. Dan yang paling mengejutkan, baru 1 menit berlalu, sejak hari itu Raffi menggunakan jam ajaib saat belajar. Ia menghentikan waktu untuk memahami matematika, baca cerita sejarah, dan menghafal kosakata bahasa Inggris dengan santai. Nilainya mulai meningkat, namun yang berubah bukan hanya nilai Raffi. Ia menjadi lebih percaya diri. Suatu hari, teman sekelasnya, Nisa, menangis karena kesulitan mengerjakan tugas. Aku nggak ngerti pecahan, katanya pelan. Raffi memandang jam ajaib di sakunya. Ia bisa saja menghentikan waktu dan menyelesaikan semuanya sendiri. Tapi ia teringat pesan kakek tua itu. Gunakan hanya untuk hal baik. Akhirnya Raffi memilih membantu Nisa belajar bersama, bukan memakai jam itu. Ia menjelaskan dengan sabar menggunakan gambar pizza dan coklat batangan. Ternyata belajar bersama terasa jauh lebih menyenangkan. Malam itu, jam ajaib Raffi bersinar lebih terang dari biasanya. Tiba-tiba terdengar suara lembut. Sekarang kamu mengerti rahasia sebenarnya. Rahasia? Tanya Raffi. Waktu tambahan bukan untuk menjadi paling cepat, tetapi untuk belajar tanpa takut. Raffi tersenyum kecil. Sejak saat itu ia tidak lagi terlalu bergantung pada jam ajaib, karena kini ia tahu, belajar bukan tentang siapa yang tercepat, melainkan siapa yang mau mencoba dengan tenang dan sabar. Dan di meja belajarnya, jam emas kecil itu tetap berdetak pelan. Tik, tok, tik, tik,